Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan update lagi hasil investasi saya di aplikasi Ajaib ya. Lebih tepatnya di bulan Maret 2024. Bagaimana penjelasannya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Buat teman-teman yang belum mendaftar di aplikasi Ajaib, silakan untuk lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, di aplikasi Ajaib ini ada produk investasi terbaru ya, yaitu obligasi teman-teman. Untuk cara kita investasi obligasi itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Silakan untuk ditonton ya. Nah, kemudian kita bisa masuk ke menu portofolio ini teman-teman. Oke, di sini bisa kita lihat ya, total kerugian saya dari investasi di aplikasi Ajaib ini yaitu 46,06%. Alhamdulillah di sini sekarang kerugiannya turun ya. Kemarin sempat 50% lebih, teman-teman. Nah, kita lihat ya kenapa persentasenya turun. Karena di sini ada beberapa saham yang sudah mengalami keuntungan, yaitu cuma 2 saham ya, yaitu ada saham Adro dan juga ada saham BRIS, teman-teman. Nah, di sini untuk saham Adro saya mengalami keuntungan 5,56%, sedangkan untuk saham BRIS di sini mengalami keuntungan 15,05%. Nah, kemarin saya sempat juga mengalami keuntungan di saham BRI ya. Namun saham BRI sudah saya jual, teman-teman. Kenapa? Karena di sini saya ingin fokus ke saham syariah saja ya, seperti saham Adro, BRIS, kemudian ada saham Sido, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini selain mengalami keuntungan, di sini juga ada mengalami kerugian. Bisa kita lihat ya. Di sini untuk kerugian terbesar, nah bukan dari persentase, melainkan dari jumlah ya, yaitu ada di saham Sido, teman-teman. Di sini mengalami kerugian Rp19.160. Coba kita lihat ya. Nah, di sini saya itu mempunyai 1020 lot saham Sido. Di sini harga rata-rata saham saya yaitu Rp797 ya, sedangkan harga rata-rata saat ini yaitu Rp610. Nah, jadi ketika harga saat ini itu lebih rendah dari harga rata-rata, maka kita mengalami kerugian. Begitupun sebaliknya ya. Kemudian di sini persentasenya 23,54%. Nah, di sini saya tuh percaya ya, untuk saham Sido ini dalam jangka waktu yang panjang itu akan segera membaik, teman-teman. Bisa kita lihat di menu case statistik ini ya. Nah, kalau kita lihat dari performa, di sini masih oke ya untuk saham Sido ini. Baik itu dari ROA, ROE, GVM, OPM, dan juga NPM, teman-teman. Bahkan di sini dia itu menduduki 5 teratas ya, teman-teman. Nah, bahkan yang ROA dan OPM, NPM-nya itu peringkat 1, teman-teman. Selanjutnya bisa kita lihat juga dari valuation. Nah, namun kalau kita lihat dari valuation, di sini masih ada yang minus ya. Salah satunya ada cash flow ini, teman-teman, minus 2,2. Namun, menurut saya ini masih oke untuk jangka waktu yang panjang ya. Nah, di sini saya membuat video ini itu di hari Minggu ya. Jadi di sini tulisannya sedang berada di luar jam bursa. Jadi untuk kita investasi saham itu ada jam bursa ya, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian hari libur juga tidak bisa untuk kita membeli saham, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari persentase kerugian terbesar saya itu ada di saham apa ya? Oh, di saham Slash ya, teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini kerugian saya itu 97% ya. Bisa kita lihat di sini. Saya itu mempunyai 85 lot. Nah, harga rata-rata saya membeli kemarin yaitu 1.800 ya. Kemudian harga rata-rata saat ini itu 53. Sangat jauh sekali ya penurunannya, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya investasikan 15.700.000, namun total nilai sekarang tinggal Rp450.000. Jadi yang namanya investasi itu penuh dengan risiko ya. Nah, sebelum kita membeli saham, kita harus analisis terlebih dahulu, teman-teman. Jangan sampai kita membeli saham yang performanya itu jelek ya. Nah, untuk saham Slash ini itu saya tidak tahu kenapa harganya itu turun terus ya, teman-teman. Kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir
itu turun terus ya. Nah, kalau kita lihat juga grafik dalam 5 tahun terakhir, itu juga turun terus. Padahal di sini sempat harganya menyentuh di 14.475 ya. Tuh. Ini di bulan Juli 2021. Namun sekarang harganya turun jauh ya, teman-teman. Menjadi 53. Nah, di sini bisa kemungkinan saham Slice ini itu mentok di harga 50 ya. Nah, karena di sini harga mentok dari suatu saham yaitu di harga 50. Kalau sudah mentok di harga 50 ini, biasanya tidak akan turun lagi, teman-teman. Dan akan sangat susah sekali ya kita menjual saham yang harganya di 50 ini. Kemudian di sini masih banyak lagi saham-saham lainnya yang sedang mengalami kerugian ya. Nah, di sini selain saham reguler, ada juga saham bonus. Nah, di sini saya mendapatkan saham bonus ini dari mengundang orang ya. Dan di sini semuanya juga mengalami kerugian, teman-teman. Nah, kemudian selain investasi saham, di sini ada juga produk investasi terbaru ya, yaitu obligasi. Nah, di sini kemarin saya sudah mencoba membeli satu obligasi ya, yaitu yang ini, teman-teman. Dan di sini alhamdulillah sekarang sudah mengalami keuntungan yaitu 0,21% atau setara dengan Rp2.104. Oke, kemudian ada juga investasi reksadana, teman-teman. Nah, di sini untuk reksadana totalnya saya itu mengalami kerugian ya, minus 0,91%. Bisa kita lihat ya, di sini cuman ada satu yang mengalami kerugian, namun kerugiannya lumayan besar ya, yaitu 9.500. Sedangkan yang lainnya, walaupun di sini keuntungannya besar, namun saya itu cuman investasi sedikit, teman-teman. Sehingga keuntungannya juga sedikit ya, yaitu cuman Rp2.119. Nah, kalau persentasenya besar, teman-teman, yaitu 21,19%. Selanjutnya di aplikasi Ajaib ini kita itu juga bisa investasi aset kripto ya. Nah, namun di sini ada aplikasi tersendiri, teman-teman, dan di sini saya tidak menyarankan untuk kalian investasi aset kripto ya. Saya hanya menyarankan untuk investasi saham, obligasi dan juga reksadana. Nah, kemudian perlu kalian ketahui ketika kita investasi saham itu, keuntungan lainnya dari selisih harga beli dan jual seperti ini, keuntungan lainnya yaitu dari dividen ya. Nah, bisa kita lihat untuk saham Adro ini, teman-teman. Untuk cara kita melihat dividen, kita bisa lihat di menu laporan ini ya. Kemudian kita pilih saja dividen. Nah, di sini nantinya kita bisa lihat ya, saham-saham yang rutin membagikan dividen, teman-teman. Nah, dengan kita mendapatkan dividen, itu nanti kita bisa gunakan lagi untuk membeli saham atau kita bisa tarik uangnya nanti ya. Nah, nanti saldo dividen ini akan masuk ke saldo EDN kita, teman-teman. Oke, jadi itulah penjelasan dari saya tentang aplikasi Ajaib. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.